Ada seorang dulu dia orang cari berkah, ya. Maka dia datang bawa galon. Dia cuma masukkan tongkatnya. Saya orang tongkatnya, semua orang rebut-rebutan galon tersebut. Baru bukan tangannya, itu baru tongkatnya dia, belum apa? Tangannya. Dan ada orang suka digitukan. Orang suka digitukan. Senang diibadahi, senang diagung-agungkan, senang, bahagia. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab 156, babu man madaha fi syi'r. Bab tentang orang yang memuji dengan menggunakan syair, ya. Itu boleh seorang memuji dengan menggunakan syair. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Bagaimana mereka menggunakan syair sebagai wasilah, sarana, baik dalam memuji ataupun dalam menghina, ya. Dan dulu syair adalah semacam media sosial di zaman sekarang. Artinya syair itu punya kekuatan yang sangat kuat, ya, punya pengaruh yang sangat luar biasa. Hal ini karena orang-orang Arab begitu paham dan begitu gandrung dengan syair, ya, sehingga mereka senang dengan syair, dan dalam syair itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan Rasulullah SAW dulu punya seorang penyair, yaitu Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, yang memberi syair-syair yang terkadang menyerang kaum musyrikin, dan juga di antara syair-syair dalam rangka memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai sekarang syair masih tersebar di kalangan Arab, ya. Para syu'ara masih banyak, ya. Dan ini adalah kesenangan mereka bersyair. Baik, kita bacakan hadisnya. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Hajjaj qala hadatsana Hammad bin Salamah an Ali bin Zaid an Abdurrahman bin Abi Bakrah an Al-Aswad bin Sari' qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Aswad bin Sari' dia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, aku berkata, ya Rasulullah, qad madahtullaha bimahamida wa midah wa iyyaka. Aku telah memuji Allah dengan pujian-pujian, dengan berbagai macam model pujian, dan aku juga memuji engkau. Faqala ama rabbuka amma inna rabbaka yuhibbul hamda. Ama inna rabbaka yuhibbul hamda. Adapun Rabbmu, maka Allah suka dengan pujian, ya. Allah suka dengan pujian. Makanya kita dianjurkan untuk banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Faja'altu anshuduhu. Aku mulai membuat syair-syair, ya, memuji, ya. Fasta'dzana rajulun tiwalun asla. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang tinggi, kemudian botak kepalanya. Asla itu botak gini, namanya asla, ya, bahasa Arab. Meminta izin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, uskut, diam dulu, jangan lanjutkan syairmu, tunggu. Fadakhala, maka orang itu pun masuk. Fatakallama sa'atan, lalu orang itu berbicara beberapa waktu dengan Nabi. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar. Fa ansyatuhu, aku mulai membuat syair juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma jaa, kemudian datang orang tersebut. Fasakkatani, Rasulullah suruh aku diam lagi. Tsumma kharaja, kemudian orang tersebut keluar. Fa'ala dzalika marratain aw thalathan. Hal ini terjadi 2 kali atau 3 kali. Faqultu man hadzal ladzi sakkatani lahu. Siapa ini ya Rasulullah yang kau suruh aku diam karena dia ingin bicara dengan engkau? Qala hadza rajulun la yuhibbul batil. Ini seorang lelaki yang tidak suka dengan kebatilan. Itu orang baik, tidak suka dengan kebatilan. Kemudian Imam Bukhari juga berkata, qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Sulaiman qala hadatsana Hammad bin Zaid an Ali an Abdurrahman ibn Abi Bakrah an Al-Aswad bin Sari' fa qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam madahtuka wa madahtullah azza wa jalla. Aku muji engkau dan muji Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian dalam hadis ini bahwasanya Al-Aswad bin Sari' memuji Nabi dengan syair, dan sebagaimana dia juga memuji Allah dengan apa? Syair-syair, dan Rasulullah tidak mengingkari. Rasulullah tidak mengingkari
Dan Rasulullah SAW memotivasi dia untuk memuji Allah. Rasulullah berkata, "Ama inna rabbaka yuhibbul hamda." Adapun Rabbmu yaitu suka dengan pujian. Adapun Nabi tidak berkata saya juga suka pujian. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah hanya mengatakan Allah suka dipuji. Oleh karenanya tidak mengapa memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi yang tidak boleh jika berlebihan. Para sahabat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Rasulullah sallallahu tidak suka jika dipuji dengan berlebihan ya. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan jangan dipuji berlebihan. Kata Nabi SAW, "La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam." Jangan kalian puji aku berlebihan sebagaimana orang Nasara memuji Nabi Isa berlebihan. "Innama ana abdun," sungguhnya aku adalah hanyalah hamba Allah. "Faqulu Abdullahi wa rasuluh." Katakanlah Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Maksud Nabi, pujian hamba Allah dan Rasulnya itu pujian sudah sesuai dan pujian terbaik. Karena Nabi SAW adalah hamba yang merupakan utusan Allah dan dia juga hamba yang paling mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kuat ibadah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah memuji Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul dan Allah memuji Nabi sebagai seorang hamba. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan sifat kehambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak bilang memperjalankan rasulnya, tapi memperjalankan hambanya. Di sini Allah memuji Nabi dari sifat sebagai seorang hamba dalam kondisi yang sangat indah, itu kondisi Isra Mi'raj. Allah menyebutkan hambaku, demikian juga atau hambanya. Allah juga menyebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Dalam ayat yang lain kata Allah, jika kalian ragu tentang Al-Qur'an yang aku turunkan kepada hambaku. Jadi Rasulullah SAW dipuji sebagai seorang rasul ya, seperti wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, yang dia ucapkan semua wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini pujian sebagai seorang rasul. Dan juga dia dipuji sebagai seorang hamba. Tidak ada yang bisa beribadah sekuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi ibadah salat sampai kakinya bengkak-bengkak, kata Rasulullah SAW, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Maka Nabi dipuji sebagai hamba dan sebagai seorang rasul. Nah, kalau seorang kemudian memuji Nabi berlebihan sampai mengeluarkan derajat Nabi dari derajat sebagai seorang hamba, ini tidak boleh. Seperti ketika ada seorang wanita Ansariyah memuji Nabi dengan mengatakan, "Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin." Dan di antara kami ada seorang nabi yang tahu yang akan terjadi di esok hari. Maka Rasulullah SAW marah, Rasulullah tegur. Kata Rasulullah SAW, "Amma hadha fala taquluhu. Ma ya'lamu ma fi ghadin illa Allah." Adapun ini jangan kalian ucapkan. Jangan bilang, "Aku tahu apa yang terjadi besok." Karena tidak ada yang tahu yang terjadi besok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi tegur karena ini tidak benar. Ini tidak benar ya. Memuji Nabi boleh tapi tidak boleh mengeluarkan dia dari derajat sebagai hamba. Maksud orang mungkin bagus meninggikan Nabi, tapi ketika keluar dari derajat hamba, itu pencelaan kepada Nabi. Nabi itu dia mulia kenapa? Dia sebagai seorang hamba, manusia hamba tapi bisa hebat beribadah. Kalau diangkat derajat sebagai Tuhan, dia sudah tidak mulia lagi. Ini sudah melampaui batas. Karena Allah memuji Nabi sebagai seorang rasul dan juga sebagai seorang hamba. Ya. Rasulullah tegur ketika ada yang bilang Rasulullah tahu apa yang terjadi besok. Bagaimana lagi dengan sebagian pujian yang terkadang dibacakan di acara-acara maulid, ya, seperti syair ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami, yang maknanya wahai makhluk yang termulia, siapa yang bisa aku menjadikan tempat perlindungan selain engkau ketika terjadi malapetaka yang melebar yang menimpa semuanya. Kemudian juga perkataan mereka, wa inna min judika dunya wa dharrataha
Wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Di antara kedermawanan engkau wahai Rasulullah adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhul mahfuz, ilmu dan al-qalam. Itu lauhul mahfuz. Ini ada bilang Rasulullah tahu yang terjadi besok saja, Rasulullah tegur. Kalau ilmu lauhul mahfuz semuanya berarti Rasulullah tahu. Kenapa bedanya Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala kalau begitu? Nah. Saya ulangi, wahai akramal khalqi, wahai makhluk yang termulia, maksudnya Nabi, siapa tempat aku berlindung kecuali engkau, selain engkau, ketika terjadi malapetaka yang menimpa seluruhnya. Dan sungguhnya di antara kedermawananmu adalah dunia dan akhirat. Dan di antara ilmumu adalah ilmu lauhil mahfuz. Ini pujian pada Nabi berlebihan atau tidak? Berlebihan. Coba kalau diganti dengan Allah. Ya khaliqal khalqi, wahai pencipta makhluk, maksudnya Allah. Siapa tempat aku berlindung selain engkau ketika terjadi malapetaka yang menimpa seluruhnya? Pas atau tidak kalau buat Allah? Pas. Wa inna min judika dunya wa dharrataha. Di antara kedermawanan engkau ya Allah adalah dunia dan akhirat. Benar atau tidak? Dan di antara ilmumu ilmu lauhil mahfuz. Benar atau tidak? Benar. Kalau buat Allah pas. Kalau buat Nabi melampaui batas. Melampaui batas. Maka benar kita memuji Nabi, tapi tidak boleh berlebihan. Karena Nabi dipuji sebagai seorang hamba. Rasulullah SAW mengatakan, Iyyakum wal ghulu, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Hati-hatilah kalian dari sikap berlebih-lebihan. Sungguhnya di antara yang membinasakan, sebab kebinasaan umat-umat sebelumnya adalah sikap berlebih-lebihan. Dan asal dari kesyirikan adalah peribadatan pengagungan terhadap orang-orang saleh, berlebihan terhadap orang-orang saleh. Sejak zaman Nabi Nuh berlebihan kepada orang saleh, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, orang saleh, kemudian ketika meninggal dibangun patung dengan nama-nama mereka, lama-lama disembah. Lata orang saleh, Uzza orang saleh, Isa orang saleh. Kemudian juga kalau versi misalnya Siddhartha Gautama juga orang saleh versi mereka, orang saleh rata-rata. Ya tidak? Sekarang wali-wali juga yang disembah-sembah juga orang dianggap orang soleh. Atau orang soleh atau dianggap orang soleh. Masih hidup aja diusap-usap. Subhanallah. Usap-usap. Gimana kalau sudah meninggal? Meninggal dunia. Sebenarnya mereka meyakini meninggal dunia lebih hebat daripada ketika masih hidupnya. Ada seorang dulu dia orang cari berkah. Ya. Maka dia datang bawa galon. Dia cuma masukkan tongkatnya. Keluaran tongkatnya, semua orang rebut-rebutan galon tersebut. Baru bukan tangannya, itu baru tongkatnya dia. Belum apa? Tangannya. Dan ada orang suka digitukan. Orang suka digitukan. Senang diibadahi, senang diagung-agungkan. Senang. Bahagia. Taib. Namun hadis tadi yang kita sebut ya hadisnya secara sanad hadisnya lemah karena melewati jalan Ali bin Zaid ibnu Juda'an dan dia ada perawi yang dhaif ya, perawi yang dhaif. Tapi secara umum memuji dengan syair itu boleh ya, memuji Allah, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji manusia yang lain juga boleh, secara umum boleh. Yang jelas tidak boleh berlebih-lebihan. Pujian tidak boleh berlebih-lebihan. Bab berikutnya, bab i'ta'ish syair idza khafa syarrahu. Memberi pemberian kepada penyair kalau takut dia mengganggu. Penyair itu kalau sudah ganggu dengan hijaknya, dengan cercaannya lewat syair itu mengerikan, apalagi dia jago syair. Makanya ada buku menulis tentang syuara, para penyair yang dibunuh karena syairnya sendiri. Banyak. Jadi bikin syair, bikin jengkel orang, dibunuh. Bikin syair, bikin jengkel orang, dibunuh. Gara-gara syairnya. Karena syair dulu zaman itu adalah sarana yang kuat ya, dalam menyemangati atau dalam menjatuhkan syair di zaman tersebut ya. Sehingga banyak syuara yang terbunuh gara-gara syair mereka, gara-gara tulisan mereka. Dan di sini Imam Bukhari membawakan hadis kalau ada orang penyair kita khawatir dia mengganggu kita kasih duit aja biar dia tidak usah mengganggu. Terpaksa daripada diganggu
Imam Bukhari membawakan hadis, qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Ali, qala hadatsana Zaid bin Habbab, qala hadatsana Yusuf bin Abdullah bin Nujaid bin Imran bin Husain al-Khuzai an abihi qala hadatsani Abi Nujaid anna syairan jaa ila Imran bin Husain. Ada seorang penyair datang kepada seorang sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Fa'atahu, maka dikasihlah sesuatu, dia berikan pemberian kepada penyair tersebut. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Imran bin Husain, tu'ti syairan, kau kasih pemberian kepada seorang penyair, orang yang terkenal penyair, ya. Faqala ubqi ala irdi, yaitu aku ingin menjaga harga diriku. Khawatir nanti kalau salah sikap dia akan mulai mencela, ya. Mending saya kasih biar dia tidak ganggu saya. Biar dia tidak ganggu saya, ya. Darurat, ya. Ini diperbolehkan karena apa? Karena darurat. Kita bahwasanya di antara orang yang terburuk adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan keburukan lisannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyih." Orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan keburukan lisannya. Di antara keburukan lisan kalau dia jago syair kemudian dia menyerang. Dia menyerang orang dengan apa? Syairnya. Orang tidak suka daripada macam-macam mending dikasih duit. Jadi di sini sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu dia mengasihkan hartanya demi untuk menjaga harga dirinya, tidak ingin cari masalah. Tahu orang ini kalau mungkin enggak dikasih akan bikin apa? Masalah. Daripada isi masalah udahlah. Lebih aman, ya. Lebih aman, ya. Karena kita tahu penyair ada yang baik dan penyair ada yang buruk. Hadis bab berikutnya, bab 158. Bab la tukrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Janganlah engkau memuliakan saudaramu yang membuat dia repot, ingin bermaksud memuliakannya tapi justru merepotkannya. Ini kok bisa kita bahas nanti, ya. Jadi ingin memuliakannya tapi justru merepotkannya. Jangan merepotkan orang, apalagi kawan. Pinginnya maksudnya baik tapi justru menyusahkannya. Ya. Dan ini secara umum berlaku kalau kita ingin berbuat baik sama teman-teman tapi dia ternyata repot. Ya sudah, jangan dipaksa. Niat kita baik tapi ya ternyata dia susah. Jangan dipaksa. Imam Bukhari membawakan hadis, qala hadatsana, beliau berkata rahimahullah, qala hadatsana Muhammad bin Musanna, qala hadatsana Muadz, qala hadatsana Ibnu Aun an Muhammad qala kanu yaqulun. Mereka para salaf, Muhammad berkata, mereka yaitu para salaf, para ulama dahulu, para salihin, yaqulun, mereka berkata, la tukrim sadiqaka bima yashukku alaihi. Jangan kau merepotkan saudaramu jangan kau muliakan saudaramu dengan perkara yang justru merepotkannya. Justru merepotkannya, ya. Di antaranya para ulama menjelaskan, misalnya berlebih-lebihan dalam menjamu tamu. Dia jadi enggak enak. Begitu dia datang ternyata lengkap semua. Ada ayam bakar, ada bebek bakar, ayam goreng, bebek goreng, kambing bakar, kambing goreng, tempe bakar, tempe goreng. Lengkap semua. Minuman ada susu, ada jus, ada ini, buah-buahan dengan dia, dia merasa berat. Ngapain seperti ini? Niatnya memuliakan tapi dia merasa berat. Sebenarnya dia enggak enak juga, ya, enak. Ini seperti ini, ya, merepotkan, ya. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dan Hakim dengan hadis yang sahih, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah berkata, nahana Rasulullah sallam an natakallaf lidhaif. Rasulullah melarang kami untuk berlebih-lebihan terhadap tamu. Ya, nanti dia enggak enak mau bertamu lagi. Mau bertamu lagi, waduh nanti repot, kasihan ya, repot. Ya, pingin ya biasa aja. Maksudnya ada bentuk memuliakan di antara sunnah Nabi adalah ikramud dhaif, memuliakan tamu. Tapi kalau udah berlebih-lebihan, bagi orang soleh itu enggak enak. Bagi orang yang riya justru, wah lihat nih saya dijamu kayak begini. Tapi bagi orang yang soleh dia, ini ngapain seperti ini? Repot seperti ini, enggak usah. Ya.
terlalu berlebihan sehingga dia merasa nggak enak. Ya. Jadi kalau memuliakan yang wajar, oke. Ya. Kalau berlebihan akhirnya memberatkan sang tamu. Ya. Seperti misalnya, ini contoh. Maksudnya memuliakan, tapi merepotkan. Memuliakan datang, memuliakan tamu, tamunya udah capek. Kemudian memuliakan datang orang nggak bisa tidur dia gara-gara tamu banyak. Datangkan barista suruh minum kopi sampai nggak bisa tidur minum dulu. Ini udah bikin jauh nih, minum lagi. Akhirnya nggak bisa tidur. Ini ngerepotin tamu nggak? Ngerepotin. Maksudnya memuliakan tapi menyusahkan tamu. Tamunya udah bilang, saya lagi diet ya, jangan kasih banyak-banyak. Malah kasih kambing guling. Saya pernah datang, saya bilang, saya lagi nggak makan malam. Lagi nggak pengen makan malam. Tolong saya nggak makan malam ya. Tahu-tahu datang, Ustadz, saya sudah masak, istri sudah masak. Waduh. Istri kamu aja yang makan kan nggak enak juga. Ya kita udah makan sekali melanggar parah. Makan ya. Jadi mengganggu, akhirnya bangun tidur susah, kemudian ya banyak urusan lah. Ini justru merepotkan tamu. Ya, kita harus lihat kondisi tamu juga. Kalau tamu bilang saya lagi nggak pingin makan, lagi pingin ini ya. Kita tahu dia basa-basi atau serius. Kalau dia basa-basi ya mungkin dia pemalu ya. Kasih aja. Tapi kalau dia kelihatan serius ya jangan paksa. Jangan paksa. Kita ingin memuliakan tamu tapi justru merepotkan tamu ya. Mau ajak tamu jalan-jalan tapi justru merepotkan. Suruh ajak tamu naik gunung, turun gunung. Wah ini jalan-jalan ini. Tapi bikin bengkak ini kaki ya. Yang namanya memuliakan tamu tapi justru merepotkan tamu. Jadi ini meskipun perkataan sebagian salaf tapi umum ya hati-hati kita jangan sampai kita maksud kita memuliakan tamu justru merepotkan tamu. Jangan sampai niat kita memuliakan teman justru merepotkan apa? Teman. Jangan. Misalnya orang datang, ini mau ketemu ada pejabat, mungkin dia nggak mau ketemu, ngapain? Pinginnya memuliakan ini, tapi dia lagi pingin santai, lagi nggak pingin ketemu orang banyak, justru kita pingin memuliakan dia malah terganggu, terganggu, ya. Jangan ya. Maka kita harus lihat juga situasi, kondisi kawan kita, kondisi tamu kita. Ya. Kalau dia nggak pingin lagi rame-rame, jangan kita justru bikin rame. Kalau dia pingin rame-rame, ya bikin rame, nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak bikin rame, jangan bikin rame. Lihat kalau wajahnya sudah nggak enak, sudah berubah, berarti ini kita bukan memuliakan, malah mengganggu saudara kita, mengganggu teman kita. Seorang harus peka untuk melihat situasi dan kondisi. Secara umum memuliakan tamu, memuliakan teman, itu sunnah Nabi SAW, tetapi harus sesuai dengan kondisi sang tamu atau kondisi kawan tersebut. Ini asar tadi dibawakan oleh Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'i. Ketika dia berkata, kanu yaqulun, para salaf berkata, maksudnya para tabi'in atau para sahabat. Tahu kan sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Kalau tabi'in tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan siapa? Sahabat. Yang mengatakan kanu yaqulun adalah yang mengatakan mereka dahulu, para ulama atau para orang soleh berkata, jangan kau memuliakan tamumu dengan perkara yang merepotkannya. Yang berkata demikian adalah Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Berarti kanu ini, mereka ini yang mengatakan demikian, kalau bukan para tabi'in, adalah para sahabat. Perkataan salaf yang baik. Ini bukan hadis Nabi, tapi maknanya dalam. Maknanya apa? Dalam. Ini mengajarkan kita dalam adab kehidupan. Adab kehidupan. Jangan niatnya memuliakan tapi justru merepotkan. Saya pernah dulu dijamu sama kawan zaman dulu ya, udah lama sekali. Belasan tahun lalu atau 20 tahun lalu, udah lama sekali. Belasan tahun lah mungkin. Diajak ke Singapura, saya ngisi pengajian, diajak ke salah satu tempat hiburan. Maksud dia baik. Terus saya suruh naik roller coaster itu, waduh saya baik tapi deg-degan. Cuma di Rasul cuma bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh. Terus masuk lagi, Ustaz, kita lihat special effect. Aduh, masuk yang kedua, itu yang kedua. Yang pertama itu tadi, pembukaannya sudah mengerikan.
Kedua masuk lagi, lihat special effect yang bicara Steven Spielberg, Yahudi. Wah ini mah Yahudi, nonton Yahudi lagi. Habis itu saya bilang, Ustaz ini semua bebas. Enggak, saya mau pulang. Nah, ini dia maksudnya memuliakan, tapi saya enggak suka begitu-gitu. Nah kalau ke restoran oke. Kita bilang. Salah memuliakan. Udah beli tiket semuanya gratis. Aduh, saya bilang ada. Ya maksudnya kadang-kadang kita ingin memuliakan seorang, ternyata tidak sesuai dengan apa? Hobinya. Maka harus lihat-lihat situasi kondisi. Dua itu terus saya pulang. Saya enggak lagi. Udah. Ini masih gratis mendandak. Datang orang berikutnya pengen muliakan, situ lagi saya bilang enggak. Saya udah pernah. Ya, jadi ya kita harus situasi dan kondisi. Kita pengen ajak orang jalan-jalan tapi dia capek. Baru pulang safar kita ajak muter-muter, dia pengen tidur. Orang kalau udah capek yang paling lezat adalah tidur, ya enggak? Paling lezat adalah tidur. Kalau udah bangun yang paling lezat makanan. Tapi kalau udah capek yang paling lezat apa? Tidur. Udah capek jangan kita ajak-ajak. Jadi tidak indah semuanya, justru merepotkan. Ini penting dalam kehidupan. Kalau ingin memuliakan siapapun, memuliakan orang tua, memuliakan kawan, memuliakan suami, ingin memuliakan istri, lihat situasi kondisi. Jangan ingin memuliakan tapi justru merepotkan. Jangan paksa orang sesuai dengan keinginan kita. Orang punya hobi berbeda-beda, orang punya selera berbeda-beda. Kayak ini makan enak, makan dia nggak suka. Dipakai makan ini, istri saya sudah masak ini. Wah, ini dia makan dengan sengsara ya. Gimana? Bisa terjadi ya. Enak kan, dipaksa bilang enak. Ya enak ya gitu tapi gitu. Ini merepotkan kawan, janganlah. Tapi kita lanjut, babuz ziarah, bab tentang ziarah. Ziarah yaitu kalimat maksudnya menziarahi saudara, menziarahi kawan ya. Menziarahi apa? Kawan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini salah satu ibadah yang mulia. Karena dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, bahwasanya wajib kecintaanku mengenai orang-orang yang saling mencintai karena aku, wal mutazawirina fiyya, yang saling mengunjungi, menziarah, berziarah karena aku, wal mutabadzilina fiyya, yang saling membantu karena aku ya. Ini diantaranya al mutazawirina fiyya, yang saling berkunjung karena aku. Ziarah maksudnya berkunjung ya. Maka diantara amal saleh adalah mengunjungi saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sangat banyak. Ini adalah salah satu keutamaan. Jadi ibadah bukan cuma kita baca Quran, ibadah bukan cuma kita puasa, salat malam. Kalau kita ziarah ke rumah kawan, karena Allah juga berpahala. Jalan kita berpahala, pulang kita juga berpahala. Dan sebab masuk surga. Dengan syarat harus karena Allah, bukan karena duniawi. Tapi untuk mengunjungi dia, mengecek dia, menyenangkan hatinya, untuk ngobrol dengan dia, melepaskan kerinduan bertemu dengan dia, atau membicarakan suatu kegiatan dakwah, kegiatan Islam, untuk proyek akhirat, untuk donasi untuk masyarakat, untuk membantu orang miskin. Pokoknya bertemu dengan kawan karena Allah, bukan karena dunia. Maka ini merupakan amalan saleh yang sangat mulia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Muhammad, qala hadatsana Abdullah bin Utsman, qala hadatsana Abdullah bin Mubarak, qala akhbarana Muhammad bin Salamah an Abi Sinan Asy-Syami an Utsman bin Abi Saudah an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Idza ada rajulu akhahu aw zarahu." Jika seorang lelaki menyenguk saudaranya atau mengunjunginya. Ada maksudnya kalau dia sakit didatangi. Atau menjenguknya atau mengunjungi. Bisa karena dia sakit dijenguk, berarti ada keperluan. Atau mengunjungi ziarah karena ada keperluan akhirat atau keperluan apa? Akhirat. Paling tidak nengok. Qala Allahu lahu, maka Allah berkata kepadanya, "Tibta wa taba mamsyak." Engkau baik dan baik perjalananmu. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan kau siapkan tempatmu di surga. Kau siapkan tempatmu di surga. Ini luar biasa ya. Amalan yang menyenangkan. Menjenguk teman menyenangkan enggak? Menyenangkan. Dapat pahala. Makanya saya sering sebutkan ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh.
7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, 7 golongan ini semuanya berat. Kecuali satu, menyenangkan. Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Ini susah setengah mati. Jadi imam yang adil. Yang bagaimana dia bersikap untuk kepentingan rakyat. Dia adil. Tidak peduli kepada siapapun di depannya. Kakaknya, adiknya, istrinya, saudaranya, kawannya. Dia bersikap adil. Dia memikirkan masyarakat. Dan dia tidak meraih keuntungan untuk duniawinya. Dia bersikap sebagai pekerja rakyat seperti sikap seorang yang mengurusi anak yatim. Dia hanya makan dari harta anak yatim tersebut seperlunya, tidak berlebih-lebihan. Imam adil tidak mudah, apalagi zaman sekarang.